Selamat datang di Jejak Berita. Bersama saya, Aisyah Sabrina. Jejak Berita akan menemani Anda dengan berbagai berita terkini, teraktual, dan terpercaya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Kemacetan yang terjadi di Jalan Kelapa II Depok akibat dari proyek revitalisasi trotoar di sekitar jembatan Universitas Indonesia. Harga komoditas seperti bawang-bawangan dan cabai merah tengah anjlok. Kabar baik untuk konsumen, tapi tidak untuk petani. Taman Ismail Marzuki, lokasi wisata yang sudah tidak asing lagi bagi warga Jakarta. Apa saja ya yang menarik di Taman Ismail Marzuki? Pemirsa, macet berkelanjutan kembali menguji kesabaran warga di kawasan Kelapa II Depok. Antrian panjang kendaraan mulai terjadi pada hari ini, terutama disebabkan oleh pekerjaan revitalisasi trotoar di sekitar jembatan Universitas Indonesia dan proyek perbaikan drainase di depan RS Bayangkara Brimo. Kemacetan kembali menjadi keluhan utama warga di kawasan Kelapa II Depok pada sore hari ini. Antrean kendaraan tampak mengular panjang, terutama disebabkan oleh adanya proyek revitalisasi trotoar di jembatan UI dan pengerjaan saluran air, serta pembangunan trotoar di depan RS Bayangkara Brimo. Para pengendara yang melintasi kawasan ini harus bersabar menghadapi kemacetan yang tak kunjung usai, terutama pada jam sibuk seperti saat ini. Macet banget. Nah, terutama di sini nggak ada petugas, pasti macet. Dampaknya kalau saya lagi ngojek begini malah nggak ada penumpang. Nggak ada penumpang. Sejumlah warga menyampaikan keluhannya terkait proyek yang memakan sebagian besar badan jalan ini. Mereka berharap adanya pengaturan lalu lintas yang lebih baik agar kemacetan dapat diminimalisir, serta pengerjaan proyek bisa dilakukan pada waktu yang tidak terlalu padat. Sebenarnya jadi merambah ke dalam kampung gitu, jadi udah merusak semua itu. Ini semuanya macet semua. Pemirsa, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang mengenai kapan proyek ini akan selesai. Kami akan terus memantau situasi dan memberikan perkembangan terbaru bagi Anda. Demikian laporan kami dari Kelapa II Depok. Kami Tim Jejak Berita melaporkan. Samsung saat ini sedang mengadakan sebuah acara inovatif yang berlangsung di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta. Acara ini menjadi sorotan publik dan berhasil mengundang banyak perhatian terutama dari para pecinta teknologi, media, dan masyarakat luas yang antusias terhadap perkembangan baru di dunia gadget dan elektronik. Dengan latar belakang taman yang hijau dan suasana yang modern, acara ini memberikan pengalaman yang berbeda dalam memperkenalkan teknologi terkini. Dalam acara tersebut, Samsung memperkenalkan berbagai produk terbaru yang mengusung konsep ramah lingkungan dan dilengkapi dengan teknologi mutakhir. Produk-produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan gaya hidup modern yang serba cepat dan digital. Beberapa produk unggulan yang diluncurkan termasuk ponsel pintar seri terbaru dengan kemampuan fotografi yang lebih baik, daya tahan baterai yang lebih lama, serta konektivitas yang lebih cepat. Selain itu, Samsung juga memperkenalkan perangkat wearable seperti smartwatch dan earbuds yang memiliki fitur-fitur canggih untuk mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Secara keseluruhan, acara ini berhasil mencuri perhatian banyak orang dan memperkuat posisi Samsung sebagai pemimpin dalam industri teknologi yang selalu berinovasi dan berpikir ke depan. Dengan menghadirkan produk-produk yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga peduli terhadap lingkungan, Samsung menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik dan juga berkelanjutan. Taman Literasi Blok M menjadi salah satu destinasi yang ramai pengunjung. Terdapat area baca, ruang diskusi untuk mendukung kegiatan literasi. Terletak strategis, taman ini dirancang sebagai pusat kegiatan serta budaya bagi warga Jakarta. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Ada apa saja di taman ini? Ikut saya terus ya. Di tengah padatnya aktivitas dan kesibukan ibu kota, keberadaan ruang terbuka seperti taman ini menjadi sebuah solusi yang sangat dibutuhkan. Di sini warga dapat menemukan tempat yang nyaman untuk sekadar bersantai, hirup udara segar dan melepaskan diri dari hiruk keseharian. Taman Literasi Marta Christina Tiahahu menawarkan suasana yang berbeda, di mana pengunjung tidak hanya dapat menikmati keindahan taman yang hijau dan asri,
tetapi juga mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam dengan berbagai kegiatan literasi yang tersedia. Oke, sama tempat ini sebelum terlalu ramai sekarang, aku sering me time di sini atau sering quality time. Kalau di sini biasa muter-muter aja terus sama ngobrol-ngobrol sih. Berada di Blok M, Taman Literasi Marta Karsina Tiahau ini menjadi sarana ruang bermain, ruang membaca, dan kegiatan literasi lainnya. Tak hanya itu, taman ini juga sering menjadi tempat penyelenggara berbagai kegiatan komunitas seperti klub buku, pelatihan menulis, kelas menggambar, dan kegiatan budaya yang memperkaya pengetahuan pengunjung. Dengan adanya beragam aktivitas yang ditawarkan, taman ini mampu menarik minat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa yang ingin menghabiskan waktu mereka dengan cara produktif. TikTok aja sih. Tahu alasan kakak berkunjung ke sini apa? Buat main aja setelah pulang sekolah. Dengan beragamnya kegiatan literasi yang disajikan di Taman Literasi Marta Karsina Tiahau, pengunjung tidak hanya dapat menikmati keindahan alam taman, tetapi juga memperkaya pengetahuan dan keterampilan literasi mereka. Kami tim Jejak Berita melaporkan. Roti buaya, simbol kesetiaan dalam budaya Betawi, kini mudah ditemukan di Blok M, Jakarta Selatan. Toko ini menawarkan roti buaya berbagai ukuran dan rasa, menjadikannya daya tarik kuliner sekaligus melestarikan tradisi Betawi. Rangkai tradisi unik masyarakat Betawi. Roti buaya kini hadir di Blok M Space. Roti yang sering digunakan dalam prosesi pernikahan adat Betawi ini kini dapat dinikmati dalam berbagai bentuk dan varian rasa. Roti buaya biasanya disajikan sebagai simbol kesetiaan dan ketangguhan dalam pernikahan. Kini, di Blok M Space, roti ini dihadirkan dengan kreasi kekinian, mulai dari roti buaya mini hingga varian coklat dan keju, yang membuat lebih menarik untuk generasi muda. Kalau roti buaya di Blok M ini sudah hampir 2 tahun lebih. Awalnya itu roti buaya itu pertama kali berdiri itu di Bandung. Berdiri sudah mungkin sekitar 4 tahunan. Nah ini cabang kedua di luar kota, di Jakarta, tepatnya di Blok M. Kita menjual roti-roti yang kecil, terus kita juga menyediakan roti-roti untuk acara-acara pernikahan, seperti seserahan untuk pernikahan seperti itu. Roti buaya di Blok M Space ini juga menerima pesanan untuk acara-acara pernikahan atau acara-acara besar lainnya. Kalian bisa langsung mengunjungi Instagram atau sosial media yang mereka punya. Jadi tunggu apa lagi? Mari dukung warisan kuliner lokal sambil menikmati kreasi baru roti buaya di Blok M Space. Kami tim Jejak Berita melaporkan. Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, the art of craftsmanship. Indonesia terkenal akan harum dan kualitasnya. Warisan budaya, kekayaan Indonesia, persembahan bagi raja. Rasa khas negeri tercinta hadir dalam teh baru Japana. Bumi Pertiwi hasilkan teknik mat berkualitas tinggi. Ya, dulu minuman para raja.
Jadi hanya 10% dari pucuk daun teh itu sebenarnya pucuk kualitas. Itu diekspor ke seluruh dunia. Sekarang ada di Tajabana. Try this. Cita rasa teh Indonesia. Dari Wings Food. Ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi. Tos! Temukan, obati, sampai sembuh. Harga komoditas seperti bawang-bawangan dan cabai merah tengah anjlok. Kabar baik untuk konsumen tapi tidak untuk petani. Pantauannya di Pasar Agung Kota Depok, harga bawang merah kini cenderung turun dibanding beberapa bulan terakhir. Harga bawang merah kini cenderung turun hingga Rp23.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih masih cenderung stabil, Rp35.000 per kilo. Untuk harga cabai yang paling anjlok ternyata jenis cabai merah keriting di harga Rp13.000 per kilo. Cabai merah keriting sama, kalau cabai rawit lagi mahal. Rawit kalau cabai keriting begini udah turun murah. Bawang udah turun juga. Daripada dulu banyak separuh turunnya. Ketidakstabilan harga pangan disebabkan oleh musim yang mempengaruhi hasil dan kualitas panen. Jadi dari musim pengaruh ke daya jual beli juga. Jadi kan dari stok barang itu pengaruh. Ya kalau lagi petaninya lagi Di panen raya banyak, otomatis turun harganya pasti. Ya. Anjloknya harga ini sangat mengkhawatirkan bagi para petani yang merasa hasil panen mereka kurang dihargai. Di sisi lain, para pedagang berharap agar harga tetap stabil kembali demi menjaga kestabilan ekonomi di pasar tradisional. Tim Jejak Berita melaporkan. Kemeriahan Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC di Yogyakarta 2024 akan digelar di depan Tugu Yogyakarta. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Yogyakarta yang ke-268, inilah vehicle WJNC 2024. dengan menyuguhkan rangkaian karnaval, tokoh-tokoh pewayangan yang dipadukan oleh seni jalanan. Pada tahun ini, WJNC sendiri mengusung tema Gatot Kaca Wirajaya. WJNC bukan hanya acara lokal saja, melainkan telah menjadi salah satu dari top 10 karisma event yang diakui oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Karnival WJNC sendiri dapat menarik animo masyarakat maupun wisatawan untuk menonton pertunjukan unik beragam mulai dari koreografi, kostum, serta sebuah wayang yang berbeda dalam setiap tahunnya. Sebuah rumah di wilayah Kebon Kopi, RT 1 RW 6 Kebon Kelapa Bogor, Tengah Kota Bogor, dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan dan menyebabkan kerugian materi yang cukup besar. Kejadian ini membuat warga sekitar panik dan langsung membantu memadamkan api pada rumah tersebut. Dugaan sementara menyebutkan
bahwa kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik di dalam salah satu ruangan yang menyebabkan api membesar dan merembet ke dua rumah lain di sebelahnya. Rumah-rumah tersebut tampak hangus terbakar dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Tidak ada korban atas kejadian ini, namun masyarakat harus tetap waspada dengan kompor dan aliran listrik di rumah agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Usai berselisih dengan istri, seorang pria nekat membakar diri di depan SPBU Jalan Raya Pondok Kacang, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kejadian ini tentu tidak boleh dicontoh, apalagi menjadi inspirasi untuk menjadi tindakan serupa. Kamera pengawas di salah satu SPBU di Jalan Raya Pondok Kacang, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Rabu malam merekam peristiwa yang sangat memilukan. Beginilah detik-detik seorang pria yang nekat membakar diri dan terlihat meronta-ronta sebelum akhirnya terjatuh. Diketahui korban sedang bekerja dengan istrinya dan diduga terlibat cekcok. Korban kemudian pergi ke warung dan kembali membawa bensin di depan sang istri. Korban langsung membakar diri. Korban pun hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bakti Asih, Ciledug, Kota Tangerang Selatan. Setelah lebih dari 18 tahun tidak beroperasi, kini stasiun Pondok Rajek akan mulai beroperasi kembali. PT KAI Komuter akan kembali mengoperasikan stasiun Pondok Rajek mulai pertanggal 19 Oktober 2024. Sebelumnya, stasiun Pondok Rajek sudah berhenti beroperasi sejak 2006 atau sekitar 18 tahun yang lalu. Namun selama itu KRL Jabodetabek membuka rute Nambo, Citayam, Manggarai, Angke untuk tetap melewati jalur stasiun Pondok Rajek. Reaktivitas stasiun Pondok Rajek ini dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, Kementerian Perhubungan bertujuan untuk mengurangi penumpukan penumpang di stasiun Cibinong, stasiun Citayam, dan stasiun Depok, serta menjadi alternatif dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di wilayah Kecamatan Cilodong dan sekitarnya. Depok semakin dikenal dengan berbagai tempat nongkrong yang ramah di kantong. Salah satu yang menjadi perbincangan adalah Loopline Coffee. Kafe ini menawarkan suasana hangat dengan spot yang instagramable. Loopline Coffee mengutamakan suasana nyaman bagi pengunjung. Kafe ini cocok dijadikan untuk tempat bersantai, nongkrong, hingga menghabiskan waktu bersama teman. Selain itu, Loopline Coffee ini ramah untuk berbagai kalangan. Kalau menurut aku sendiri sih bagus sih, kayak apa ya, kita tuh disajikan kayak apa ya, konsep minimalis tapi juga nyaman buat kita ngopi, nongkrong, ataupun juga kita buat kerja kelompok gitu. Kafe ini menyuguhkan desain minimalis, yaitu konsep kafe yang terinspirasi dari kereta Jepang. Sehingga bagi pengunjung yang aktif di media sosial, Loopline Coffee ini cocok menjadi tempat yang ideal untuk berbagai momen. Karena di setiap sudut kafe ini seolah dirancang khusus menjadi latar belakang foto yang sempurna. Loopline Coffee itu terinspirasi dari salah satu kereta Jepang, Kak. Jadi ada kereta itu jalurnya sebutannya Yamanote Line. Jadi jalurnya biasa kereta kan maju mundur. Kalau Yamanote Line dia melingkar, makanya kita logonya ngambil melingkar. Makanya Loopline, kita ngambil di loopnya. Tidak hanya suasananya yang menarik, kualitas kopi dan makanan di Loopline Coffee ini juga menjadi alasan mengapa kafe ini sangat populer. Tidak heran jika kafe ini selalu dipenuhi oleh pengunjung setiap harinya. Tim Jejak Berita melaporkan. Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS
ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, the art of craftsmanship. Indonesia terkenal akan harum dan kualitasnya. Warisan budaya, kekayaan Indonesia, persembahan bagi raja. Rasa khas negeri tercinta hadir dalam teh baru Japana. Bumi Pertiwi hasilkan teh nikmat berkualitas tinggi. Ya, dulu minuman para raja. Jadi hanya 10% dari pucuk daun teh itu sebenarnya pucuk kualitas. Itu diekspor ke seluruh dunia. Sekarang ada di Tajabana. Try this. Cita rasa teh Indonesia. Dari Wingsport. Ini tangan ayah dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi. Tos! Temukan, obati, sampai sembuh. Taman Ismail Marzuki, lokasi wisata yang sudah tidak asing lagi bagi warga Jakarta. Berbagai hal menarik di lokasi ini tidak pernah ada habisnya. Apa saja ya yang menarik di Taman Ismail Marzuki? Taman Ismail Marzuki salah satu destinasi wisata di Cikini yang selalu menjadi pilihan warga Jakarta dan sekitarnya. Karya-karya seni yang ada di dalamnya tidak pernah habis dan terus menarik perhatian bagi banyak orang. Taman Ismail Marzuki resmi berdiri sejak 10 November 1968 dan diresmikan oleh Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu Jenderal Marinir Ali Sadikin. Di sini morning people dapat merasakan berbagai macam wisata dan juga suasana. Mulai dari menikmati karya seni, pertunjukan seni seperti teater, musik tradisional, hingga sekedar duduk-duduk santai sambil menikmati bangunan gedung arsitektur tim yang unik. Emang enak buat kerja kelompok gitu, lahannya juga luas, banyak makanan, tadi di situ ada kayak kantin. Karena bangunan-bangunannya yang instagramable, estetik, dan suka banyak kesenian-kesenian yang ada di sini sih. Kayak apa? Tarian-tarian dari berbagai macam grup kan gitu, suka latihan di sini, jadi banyak apa ya, inovasi-inovasi baru aja buat kita di sekolah. Selain itu, kalian juga dapat mampir ke perpustakaan yang ada di Gedung Ali Sadikin. Perpustakaan ini memiliki koleksi buku yang lumayan lengkap dan di dalamnya juga terdapat fasilitas untuk anak-anak seperti ruang bermain indoor dan juga buku-buku tentang cerita anak-anak. Berdirinya tim juga dibersamai dengan Planetarium dan Observatorium Jakarta. Namun, sayangnya untuk saat ini planetarium sedang dalam tahap renovasi yang belum diketahui sampai kapan. Tetapi, kalian bisa tetap menikmati pertunjukan planetarium ini jika ada kegiatan di luar gedungnya. Saya Ilham, tim liputan Jejak Berita melaporkan. Ice cream merupakan dessert yang sangat populer di Jakarta Pusat. Tepatnya di Cikini ada ice cream Canak yang legend dari tahun 1951. Dengan lokasi yang strategis, ice cream ini menjadi ikonik di Cikini.
Es krim Janang yang saat ini di Hotel Cikini, Jakarta Pusat merupakan salah satu kuliner ikonik yang sudah bertahan lebih dari 7 dekade. Terdapat berbagai varian rasa es krim, mulai dari buah seperti stroberi dan durian, hingga rasa coklat dan vanila yang menjadi favorit. Salah satu menu andalan yang juga sering dicari adalah es krim dalam bentuk sundae. Sebelum akhirnya hanya dapat ditemukan di Hotel Cikini, es krim Janang pertama kali didirikan di sebuah lokasi yang lebih kecil di kawasan Cikini Raya yang merupakan pusat keramaian pada tahun 1951. Lokasi tersebut menjadi tempat favorit bagi banyak warga Jakarta yang ingin menikmati es krim tradisional dengan rasa khas dan lembut. Seiring berjalannya waktu, Janang memutuskan untuk lebih fokus dan menetap di satu tempat, yaitu di dalam Hotel Cikini yang menjadi tempat sangat ikonik hingga kini. Masih di sekitar Cikini, bagi kamu yang menyukai kerajinan tangan berkreasi melalui pottery clay di Lost in Clay adalah jawaban yang tepat. Bermain clay adalah aktivitas kreatif yang melibatkan pembentukan objek atau bentuk dengan menggunakan tanah liat. Kegiatan ini kalian dapat temukan di Pottery Clay Lost in Clay yang berlokasi di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Inspirasinya terinspirasi dari padatnya kota Jakarta, dan kita ngebangun space buat rehat atau healing istilahnya buat anak muda, ibu-ibu dan sebagainya agar bisa lebih kreatif biar ngebangun kayak kreatifnya dan nggak suntuk dengan kerjaan-kerjaan yang di pikiran gitu. Nah, sisi untuk pesannya, jadi kita menargetkan buat kalau keramik tuh fun, nggak yang harus kayak rumit atau susah. Jadi kita ajak semua kalangan dari anak kecil, orang tua, remaja, orang yang sedang sibuk kerja. Selain menyenangkan, bermain clay juga dapat memberikan kesempatan untuk mengekspresikan ide dan perasaan melalui karya seni yang dapat menghasilkan objek-objek unik. Aktivitas ini cocok untuk segala usia dan dapat dilakukan sebagai hobi atau bahkan sebagai terapi relaksasi. Sebelum kita menuju ke berita yang terakhir, mari kita melirik pesta rakyat pelantikan presiden. Saat ini rekan liputan kami sudah berada di depan Istana Negara untuk memberikan laporan secara langsung pelantikan Menteri Kabinet Presiden Prabowo. Halo Ilham, bagaimana keadaan di sana? Oke, terima kasih Aisyah yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di samping gedung Istana Negara yang ada di Jakarta. Saya ingin melaporkan pasca pelantikan menteri baru, yaitu kabinet yang dirancang oleh Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih. Pelantikan ini banyak mendapat antusias dari masyarakat sekitar gedung Istana Negara. Masyarakat banyak berpendapat dan harapan terhadap kabinet baru ini. Saat ini saya sedang berada di gedung Istana Negara dan saya bersama Pak Heri. Bagaimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah baik. Bagaimana harapan Bapak terkait tentang kabinet baru ini? Untuk harapan saya ini untuk menteri yang baru ya, mudah-mudahan menjadi menteri yang adil dan mensejahterakan rakyat. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Pak Hari terkait tentang harapan kabinet baru ini. Itulah pendapat dan harapan masyarakat sekitar di gedung Istana Negara. Terima kasih, saya Ilham melaporkan dari gedung Istana Negara kembali ke studio. Baik, terima kasih. Perusahaan personalisasi buku dengan aplikasi edukasi bookebook.id yang kembali menggelar Karya Raya di tahun kedua. Tahun ini banyak mengunggah perhatian orang-orang sehingga Pak Basuki Menteri PUPR hadir untuk melihat secara langsung. Karya Raya merupakan sebuah program inovatif yang bertujuan untuk menginspirasi anak-anak dalam menulis dan bercerita yang terselenggara berkat kerjasama dengan Perpustakaan Jakarta dan Orva Motion.
Dengan total 1018 peserta, lebih dari 600 karya buku anak-anak Indonesia dipamerkan di Perpustakaan Jakarta dari tanggal 7 hingga 27 September. Sebagai puncak selebrasi karya anak-anak Indonesia, Karya Raya menyelenggarakan awarding yang dipandu oleh Miska dan Devon hingga dihadiri oleh Pak Bas Menteri PUPR yang datang untuk mendukung cucunya.